Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Apriani dengan NIM 2122108 akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu materi aliran Mu'tazilah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan media IT, yaitu media presentasi interaktif. Nah, seperti yang telah terlihat di peta konsep, materi pembelajaran mengenai aliran Mu'tazilah ini, yang pertama yaitu, apa itu aliran Mu'tazilah? Aliran Mu'tazilah merupakan kelompok yang fenomenal karena Mu'tazilah membahas kalam dengan metodologi akal dan corak pemikiran Mu'tazilah yang menggunakan pendekatan filsafat dalam ajarannya. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah berisi orang-orang yang cerdas dan kritis, di mana mereka selalu ingin menambah pengetahuan dan akan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Kemudian, seperti yang terlihat di peta konsep, materi selanjutnya yaitu bagaimana sejarah lahirnya Mu'tazilah. Sejarah lahirnya Mu'tazilah ini yaitu ketika keluarnya Wasil bin Atha dan para pengikutnya yang setuju dengannya dari Majelis Hasan al-Basri. Ketika itu, Wasil bin Atha sedang berada di dalam majelis dan mengikuti materi kajian dari Imam Hasan al-Basri. Kemudian, ada seorang pemuda yang bertanya. Dia bertanya seperti ini pada Imam Hasan al-Basri, yaitu tentang kedudukan orang-orang yang berbuat dosa besar. Dia bertanya mengenai pelaku dosa besar. Khawarij menyatakan kafir, sedangkan Murji'ah mengatakan mukmin. Kemudian ketika Hasan al-Basri sedang berpikir, tiba-tiba Wasil pun menyanggah. Ia mengangkat tangan dan ingin memberikan tanggapan. Kemudian Hasan al-Basri memberikan Wasil bin Atha agar ia memberikan tanggapan tersebut. Kemudian Wasil bin Atha pun lalu mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan pula kafir, tapi berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir, atau disebut dengan fasik. Ketika Wasil telah menjawab hal tersebut, maka Imam Hasan al-Basri pun spontan mengatakan, "Ya tadalah ana, keluarlah engkau," katanya. Nah, dari sanalah asal mula aliran Mu'tazilah ini, yaitu ketika keluarnya Wasil bersama para pengikut yang setuju dengannya dari majelis tersebut. Dan kata Mu'tazil inilah yang merupakan asal nama dari aliran Mu'tazilah. Selanjutnya, kita akan melihat materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana perkembangan aliran Mu'tazilah. Dalam perkembangannya, aliran Mu'tazilah ini sempat dijadikan sebagai landasan resmi negara atau aliran resmi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang dimulai dari pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan terakhir pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah ini, Mu'tazilah ini betul-betul keras kepada semua orang agar semua orang itu mengikuti segala ajaran yang ada di dalam ajaran Mu'tazilah ini. Apabila ada yang menentang, maka seseorang itu akan dipenjarakan atau dihukum, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang menentang bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu di ajaran aliran Mu'tazilah ini ada 5. Yang pertama yaitu tauhid, adil, janji dan ancaman, manzilah baina manzilatain, amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama kita akan membahas mengenai tauhid. Tauhid dalam ajaran Mu'tazilah itu hanya mengenal Allah itu satu sebagai zatnya saja. Kita sebagai umat Islam mengenal Allah itu satu, yaitu zat dan sifat. Sementara menurut Mu'tazilah, Allah itu hanya satu sebagai zatnya saja. Sementara sifatnya itu terpancar dari zat tersebut. Oleh karenanya, Mu'tazilah hanya menganggap Allah sebagai zat saja. Hal ini dikarenakan, menurut mereka, jika misalnya Allah itu terdiri zat dan sifat, berarti tidak ada membedakannya dengan makhluk, dan Allah bukan wahid atau satu lagi. Kemudian, Mu'tazilah berpikiran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam. Hal ini dikarenakan, menurut mereka, jika misalnya Al-Quran itu adalah kalam Allah itu berarti terbatas karena Al-Quran memiliki akhiran ayat. Dan kemudian jika misalnya Al-Quran itu adalah kalam, maka kalam itu adalah sifat Allah. Sementara tadi Mu'tazilah tidak menganggap bahwa Allah itu terdiri dari zat dan sifat. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam. Selanjutnya ajaran Mu'tazilah yang kedua yaitu adil. Adil di dalam ajaran Mu'tazilah ini berkaitan dengan takdir dan amal perbuatan manusia. Dalam hal keadilan ini,
ajaran Mu'tazilah mengadopsi sepenuhnya pemikiran dari ajaran Qadariyah, yang mana Allah itu telah memberi kebebasan kepada umat manusia, telah memberikan daya, kekuatan, di mana manusia itu dapat berbuat apa yang perlu diperbuatnya. Dan dalam hal ini, Allah tidak boleh mengintervensi atau melarang apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Selanjutnya, ajaran Mu'tazilah itu yaitu janji dan ancaman. Janji dan ancaman pada ajaran aliran Mu'tazilah ini yaitu Allah itu punya kewajiban untuk memenuhi janji-janji dan ancaman-ancamannya, di mana jika Allah berjanji kepada orang-orang yang saleh akan memberikan surga, maka nanti Allah harus memberikan surga tersebut. Begitu juga kepada pelaku orang kafir. Jika Allah berjanji akan memberikan neraka kepada pelaku orang kafir, maka Allah punya kewajiban untuk memasukkan orang-orang kafir tersebut ke dalam neraka dan memberikan hukuman. Ajaran selanjutnya yaitu manzilah baina manzilatain. Manzilah baina manzilatain ini yaitu pandangan Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar, seperti yang telah dikatakan oleh Wasil bin Atha, bahwasanya pelaku dosa besar itu fasik, ia tidak mukmin, tidak pula kafir. Tapi jika seandainya ia ingin bertaubat, maka ia bisa menjadi mukmin kembali. Ajaran terakhir dari aliran Mu'tazilah yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini pada dasarnya sama dengan ajaran yang ada di dalam Islam. Akan tetapi Mu'tazilah ini menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar agar semua orang patuh dan melakukan semua ajaran yang ada di dalam aliran Mu'tazilah, dan mereka akan menghukum barang siapa yang mengingkari atau tidak melakukan ajaran tersebut, maka ia akan dihukum dan bahkan dipenjarakan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjarakan karena ia tidak mau mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Begitu juga dengan ulama-ulama lain yang akan diinterogasi dan akan diselidiki bagaimana mereka dalam memandang ajaran Mu'tazilah. Baik, sekianlah materi saya pada kali ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.